Shalom para sahabat Narwastu, salam sehat. Kembali lagi dengan podcast ke-87 Majalah Narwastu di bulan Natal ini. Kali ini kami kedatangan sahabat Narwastu yang juga salah satu penasehat Majalah Narwastu, yakni Bapak Dennis Firmansyah, Magister Manajemen. Beliau ini seorang profesional. Beliau adalah seorang motivator yang sering memberikan training-training baik melalui tatap muka maupun melalui online atau Zoom. Beliau juga adalah anggota badan pengawas di Full Gospel Businessman Fellowship Internasional. Beliau pernah juga di sana sebagai bendahara nasional. Beliau sering diundang berbicara, memberikan motivasi dan renungan di berbagai persekutuan doa, komunitas maupun organisasi Kristiani. Beliau juga komisaris di sejumlah perusahaan dan saat ini beliau sangat sibuk luar biasa. Ini pertemuan kami akhirnya beberapa kali tertunda karena beliau harus terbang ke Australia, ke Bali, bahkan dalam waktu dekat ini akan terbang juga ke Jepang. Baik, kita akan berbincang dengan beliau nanti tentang beberapa hal karena beliau juga mencermati situasi gereja, sosial dan kemasyarakatan saat ini. Shalom Pak Dennis, apa kabar Pak? Shalom Bang, luar biasa, salam sehat selalu. Salam sehat Pak ya. Sebelum lupa, selamat Natal dan Tahun Baru 2024. Ya, terima kasih Pak. Bapak kemarin baru pulang dari Bali ya? Ya. Ya. Bapak masih sempat ke kantor, ini Bapak masih punya agenda acara hari ini 3 lagi. Ya. Terima kasih sudah Bapak sempatkan waktu berkunjung ke Narwastu. Pak Dennis, ini kita berada di ujung tahun 2023. Ya. Agak berbeda dari tahun-tahun yang lalu. Ini tahun politik juga. Dan saat ini ada juga ancaman COVID varian baru yang kita alami. Sementara kita juga akan merayakan Natal. Apa yang Bapak refleksikan di sini? Sementara 2 tahun yang lalu kita sudah menghadapi pandemi COVID yang begitu ganas, yang sangat ditakuti. Sekarang apa yang Bapak refleksikan dari situasi ini? Baik Bang, terima kasih. Yang pertama tentunya semua kita bisa merasakan tahun ini lewat begitu cepat tanpa kita sadari. Tentu banyak sekali hal-hal yang baik maupun yang tidak baik yang kita lewati bersama. Tapi ada satu hal yang pasti adalah selama kita mengandalkan kehidupan kita kepada Tuhan, maka apapun masalah yang kita hadapi, kita bisa menyelesaikannya dan mengatasinya dengan baik. Karena apa? Sebagai manusia kita tentu tidak punya kemampuan, kita sangat terbatas, dan apalagi tadi Abang mengatakan mengenai COVID, dan memang ini hal yang perlu kita waspadai. Di beberapa negara sudah terjadi lonjakan yang luar biasa, yang tentunya kita semua berharap jangan sampai terjadi di Indonesia yang kita cintai ini. Nah, itu menjadikan doa kita bersama tentunya supaya kita bisa diluputkan dari hal-hal yang kurang baik. Nah, tadi juga disebutkan kita memasuki tahun politik ke depan, di 14 Februari 2024 kita akan mengadakan pemilihan umum dan calon pun sudah ditentukan, capres dan cawapres maksudnya, dan sudah ada 3 pasangan yang tentunya akan berkompetisi menghasilkan semua ide-ide yang terbaik. Yang terpenting adalah siapapun nanti yang terpilih, apa yang dapat diberikan kepada masyarakat luas. Itu saja kuncinya. Ya, siapapun yang terpilih kita harus menghormati dan juga kita harus mendukung agar Indonesia terus menjadi negara yang sangat dikagumi
di dunia ini. Itu mungkin yang perlu dari waktu ke waktu kita ingat, karena kita cenderung suka gampang lupa apabila ada hal-hal yang baik, maka terus kita dukung semuanya, karena negara ini perlu terobosan-terobosan yang luar biasa dengan 280-an juta rakyatnya, dengan segala macam suku bangsa yang ada di bangsa ini. Maka kita harus mensyukuri bahwa itu adalah hikmat yang Tuhan berikan, karunia yang Tuhan berikan kepada bangsa Indonesia ini. Itu kira-kira, Bang? Iya. Kita kembali soal Natal, Pak. Kalau menurut Bapak sendiri, apa sih esensi atau makna Natal itu? Sebenarnya esensi Natal ini sebenarnya tentunya sesuatu yang meriah, ya, mensyukuri, karena yang pasti di penghujung tahun, ya, suasana juga barangkali orang-orang sudah pengen liburan dan lain sebagainya. Tetapi yang terpenting adalah kelahiran Sang Juru Selamat. Nah, coba ya kita bayangkan barangkali 2000 tahun yang lalu, apabila tidak ada Juru Selamat yang lahir di muka bumi ini, maka apa yang akan terjadi dengan nasib manusia? Apalagi sekarang sudah, kalau nggak salah, 8 miliar orang. Saya suka hitung-hitung gitu ya. Waduh, satu juru selamat menyelamatkan sekian banyak manusia. Sesuatu yang tidak bisa tidak bisa secara matematik dihitung. Ya, dan saya terbayang kembali tadi saya katakan, bagaimana apabila tidak ada juru selamat yang lahir. Tentu orang masih bilang katanya lahirnya bukan di 25 Desember, ada yang bilang di Januari. Bagi saya pribadi itu tidak penting. Mau 25 Desember, mau di Januari, yang terpenting adalah Sang Juru Selamat lahir. Dan Sang Juru Selamat yang lahir ini adalah untuk seluruh umat manusia, bukan agama tertentu. Karena ada ayatnya di salah satu di Alkitab yang mengatakan itu. Keselamatan adalah untuk semua orang. Semua orang itu berapa? Ya 8 miliar. Ya, jadi itu yang bagi saya maknanya, bukan hanya perayaannya, ya cuma lihat pohon Natal yang bagus. Ya kita senang tentunya. Atau apakah cuma itu? Apakah nggak terlalu dangkal? Apakah itu nggak terlalu sepele melihat Sang Juru Selamat cuma melihat pohon Natal? Ya, jadi saya pengen merubah cara paradigma kita berpikir. Termasuk saya dulu-dulu juga sama. Cuman happy melihat, wah ada pohon Natal, lampunya bagus gitu ya. Tapi lama-lama makin mengerti, bukan itu sebenarnya. Itu nggak salah, tapi yang penting adalah kelahiran Sang Juru Selamat bagi seluruh manusia yang ada di muka bumi. Kira-kira gitu, Bang? Ya. Jadi kalau begitu bagaimana mestinya umat Kristiani merayakan Natal, Pak? Apalagi di tengah situasi saat ini? Saran saya kita rayakan, nggak perlu wah-wah, ya sederhana saja. Kalau yang keluarga berdoa bersama, suami istri dengan anak, ada mantu, ada cucu misalkan. Kalau yang masih punya orang tua juga silakan. Kalau yang sudah tidak punya orang tua, ya carilah orang tua di mana, di teman kita yang dekat misalkan. Kita berdoa bersama, ya mungkin makan malam bersama. Makan malam bersama juga nggak perlu yang mewah. Ya, secara sederhana kita merayakan bahwa sungguh, tadi saya ulang berkali-kali, keselamatan itu adalah sesuatu yang mahal. Ya,
tidak tidak sepele ya, sesuatu yang mahal. Makanya saya sering bicara sama teman-teman kalau lagi santai begitu. Saya pengen tanya, saya bilang, ada nggak sih orang di muka bumi ini yang paling kaya? Bukan se-Indonesia, bukan se-Jakarta, sedunia paling kaya. Dan berani mengatakan, bertanya misalkan, berapa sih harga 2 tetes sang juru selamat yang mati di kayu salib? Dan tidak ada jawabannya sampai hari ini. Karena apa? Kalaupun ada, saya yakin hitungannya pasti salah. Ya, nggak usah 2 liter, 2 tetes. Jadi kalau ada teman abang yang super kaya misalkan, tolong ditanyakan aja di WA begitu ya. Ada teman saya nih tanya harganya 2 tetes itu berapa? Begitu ya. Jadi itu yang kita perlu maknai dengan Natal, bukan soal pestanya, bukan soal apanya, tapi betul-betul kita bisa merasakan bahwa Tuhan itu yang mati untuk kita itu menyelamatkan kita yang sebenarnya tidak layak diselamatkan. Gitu ya. Kurang lebih begitu, Bang. Ya. Bapak sendiri tahun ini Natal di mana, Pak? Kebetulan tahun ini Natalnya di Jakarta, ya karena memang saya sudah beberapa tahun nggak Natalan di Jakarta, tapi kebenaran tahun ini bisa. Tapi setelah itu juga banyak perjalanan lagi. Di tahun depan juga sudah ada beberapa jadwal. Saya juga sudah mulai bingung ngatur kalender saya sebenarnya. Gitu, ya, tapi ya mudah-mudahan masih diberikan kesehatan dan waktu tentunya ya, karena itu yang paling penting. Terima kasih, Bang. Iya. Kalau kita bicara tentang tahun politik, ini kan tidak bisa kita lepaskan dari para caleg-caleg Kristiani yang terlibat di sana. Apa yang bisa Bapak sampaikan kepada caleg-caleg Kristen yang akan bertarung di pemilu 2024 ini, Pak? Karena gimana pun juga nanti mereka juga akan datang ke gereja-gereja atau pimpinan umat untuk meminta restu, dukungan. Baik, ini pertanyaan yang kelihatannya simpel tapi nggak simpel tentunya meresponinya. Kepada caleg-caleg Kristiani, saya tentunya mengucapkan selamat ya, berjuang untuk itu. Tapi yang paling penting adalah bagaimana berjuang dengan benar di mata Tuhan. Belum tentu benar di mata manusia, tetapi yang penting benar di mata Tuhan. Dan ingat, Tuhan itu nggak buta, Tuhan itu nggak tuli, ya. Tuhan mengawasi setiap langkah, tindakan, pikiran, perbuatan, dan kelakuan kita. Dan itu yang paling penting dari segalanya. Jangan anggap remeh. Ya, apalagi nanti kalau sudah terpilih dan salibnya itu yang menonjol. Dan kalau kita melakukan hal-hal yang kurang baik, siapa yang paling sedih? Mungkin orangnya. Tapi kalau menurut saya yang paling sedih adalah Tuhan kita, Bapa kita yang di surga. Nangis tapi nggak tahu mesti ngomong apa. Ya, jadi saran saya, pesan saya kepada para caleg Kristiani yang saya hormati dan saya kasihi, mari kita menjadi garam dan terang. Ya, memang nggak mudah, saya tahu. Oh, tapi kan si ini begini, si itu begitu. Kita nggak usah tanya si ini, si itu. Kita tanya yang berkenan di mata Tuhan itu seperti apa. Tidak ada lain. Itu kira-kira, Bang. Gitu ya. Agak keras sedikit ya, tapi saya perlu katakan ini. Gitu. Iya. Bapak juga dikenal sebagai seorang pengamat sosial dan termasuk politik juga Bapak cermati selama ini ya. Sekarang ada 3 pasangan capres dan cawapres yang akan bertarung. Barangkali Bapak punya pesan yang mau disampaikan kepada mereka-mereka yang akan memimpin bangsa ini, termasuk kepada para tim suksesnya untuk kebaikan bangsa kita. Silakan, Pak. Ya, ini
sesuatu yang apa ya, saya pikir perlu kita doakan bersama. Siapapun ya, para calon-calon itu, pasangan-pasangan itu, kita mohonkan bahwa apapun yang mereka akan lakukan sebelum, saat, dan sesudah nanti terpilih atau tidak terpilih, ingat satu hal, Negara Kesatuan Republik Indonesia dengan segala apapun harus kita bela dan selamatkan. Kita tidak terlalu pusing siapa yang akan mimpin, karena memang itu semua pimpinan adalah dari Tuhan sendiri, bukan dari siapa-siapa. Jadi doa saya dan harapan saya, perjuangkan yang terbaik. Ingat satu hal saja, 280 juta orang Indonesia berada di belakang Anda semua. Itu saja Bang, kira-kira. Yang terakhir Pak Denis, ada yang Bapak mau sampaikan kepada para sahabat Narwastu? Kita akan memasuki tahun baru 2024. Ada yang Bapak mau sampaikan motivasi rohani kepada para sahabat Narwastu yang mendengar podcast kita ini? Ya, teman-teman yang saya hormati, saya cuma mau kutip satu ayat aja di Mazmur 73. Ayat yang satu, ayat yang pertama ada Tuhan itu baik bagi orang yang tulus dan bersih hatinya. Jadi kalau sudah ingat ayat ini, nggak perlu takut memasuki 2024. Asalkan kita melakukan bagian kita. Karena Tuhan tidak pernah tidak setia memimpin kita sampai kita dipanggil Tuhan. Itu saja dari saya. Selamat Natal kembali lagi dan tahun baru 2024. Salam sehat dan sukses selalu bagi kita semua. I love you all. Terima kasih Pak Denis atas perbincangan kita di podcast kali ini. Para sahabat Narwastu, itulah perbincangan kami dengan salah satu penasehat majalah Narwastu, Pak Denis Firmansyah, Magister Management. Ya, beliau sangat punya perhatian untuk majalah Narwastu. Dan akhirnya kami undur diri. Shalom, salam sehat, dan Tuhan memberkati Indonesia.